pintu gerbang taubat itu adalah penyesalan. Nah, pintu gerbang taubat apa? Penyesalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud apa kata Nabi? An-nadamu taubah. Dalam riwayat lain, fa inna taubata minadz-dzambi an-nadam wal istighfar. Dalam riwayat lain, in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi fa inna at-taubata minadz-dzambi an-nadam. In kunti almamti bi dzambin, kalau kamu melakukan kemaksiatan atau mendekat hendak berbuat maksiat, tentu tanpa maksud, tanpa persetujuan atau keinginan untuk berbuat itu, maka meminta ampunlah engkau kepada Allah, wahai Aisyah, wa tubi ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Tapi ingat, ada syaratnya. Fa inna taubata minadz-dzambi an-nadamu wal istighfar. Sesungguhnya taubat dari dosa itu menyesal dan beristighfar. Itu taubat. Mengucapkan astaghfirullah berpahala, karena dia bukan hanya sebagai wasilah untuk meminta ampunan, tetapi juga zikir. Tetapi kalau menginginkan ampunan yang sebenarnya, taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang mesti dilakukan? An-nadam, menyesal. Nah, orang yang tidak merasa bersalah, yang tidak merasa keliru, bagaimana akan mendapatkan taubat? Dari gerbangnya saja dia menjarak. Gerbang taubat itu penyesalan. Dia malah bangga berbuat maksiat. Dia pertontonkan kepada orang. Dia perlihatkan perbuatan zalimnya. Dia manfaatkan kebejatannya untuk kesenangan duniawinya, memperturutkan syahwatnya. Orang seperti ini jangankan akan mendapatkan taubat, dari gerbangnya saja dia semakin hari semakin menjarak. Ini kalau ingin mendapatkan ampunan, maghfirah, taubat dari Allah, mendekatlah ke gerbang taubat itu. Apa itu? Penyesalan. Nah, penyesalan itu dimulai dari mana? Sedih atas keterlanjuran. Itu makanya saya katakan tadi dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalasi sikap perbuatan mereka dengan ghamman bi ghammin, ghamman bi ghammin,
Ada kesedihan yang tindih bertindih. Nah, kesedihan yang tindih bertindih itu yang akhirnya menjadi penyesalan. Kenapa orang bergunjing tidak mau berhenti? Karena dia tidak menyesal atas pergunjingannya. Tambah baca di tuanya, tangguang tadi. Tidak ada rasa sedih, kenapa saya lakukan ini? Saya kotori lidah saya buat catatan buruk dalam kitab amal saya. Saya bicarakan kehormatan orang. Saya sebarkan hal-hal yang tidak patut diketahui oleh orang terhadap saudara kita. Ya. Kalau kesedihan sudah hadir, maka penyesalan akan muncul. Nah, ketika sesal muncul, kalau di saat itu orang beristighfar, tentu dia akan temukan Allah Ghafurar Rahim, Tawwaban Rahim. Allah Maha Pengampun. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasa sedih yang bertimpa itu? Kata Allah, likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, supaya kamu tidak berduka atas apa saja yang luput darimu, kesempatan yang tidak kamu manfaatkan. Dan kamu tidak pula bersedih atas apa yang menimpamu. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Nah, dari dua bahagian kalimat tadi, yang pertama fa'athabakumullah ghamman bighammin, Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kamu ghamman bighammin, kesedihan yang tindih bertindih. Agar apa? Kamu tidak bersedih atas apa yang luput, kesempatan, kemenangan yang telah diperoleh. Dan kamu tidak bersedih atas yang menimpa dirimu, luka-luka. Ada yang tersembunyi. Itu makanya ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat likaila itu ta'lil. Sebagai ilat dari apa? Dari ada kalimat yang harus difahami pada ayat sebelumnya 152, yaitu afa ankum. Setelah kamu bersedih, sedihmu tindih bertindih, Allah maafkan kamu agar kamu jangan sampai terlalu berduka atas apa yang telah luput. Jadi maaf Allah itu akan terasa lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan kekalahan dan kepedihan yang dirasakan. Itu makanya ada orang berkata, betapapun beratnya ujian, betapapun beratnya penderitaan, selagi Allah memaafkan kita, tidak akan duka mendalam atas segala yang tidak diperoleh itu. Kalau bagi orang yang beriman, mungkin tidak itu terjadi? Mungkin. Kalau dia tidak berfikir secara materialistis.
maaf Allah lebih, ridha Allah lebih dibandingkan dengan kehilangan kesempatan dan kesedihan atas penderitaan. Bapak dan ibu-ibu ingat doa Nabi? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari Taif. Diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis ketika beliau dikejar, dilempari oleh orang-orang Taif, anak-anak kecil, orang-orang kurang waras yang dimobilisir oleh tokoh-tokoh mereka untuk mengusir Rasulullah, sampai berdarahan kaki beliau. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat dalam satu riwayat, di antara munajat Nabi apa? Allahumma innaka tara makani wa tasma'u kalami wa ta'lamu sirri wa alaniyati la yakhfa 'alayka shay'un min amri ana al-ba'isul faqir al-mustaghisul mustajir al-wajalul musfik. Terus ad'uka du'a al-miskin wa abtahil ilayka tihal ad-dir'il mudhnib ad-dhalil. Ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Apakah ila aduwin, kepada musuh yang akan menguasaiku? Tapi kata Nabi di penghujungnya, in lam yakun bika alayya ghadabun, selama engkau tidak marah kepada aku, fala ubali, aku tidak peduli. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Rahmatmu, ridhamu, maafmu, itu lebih penting dibandingkan dengan penderitaan yang timbul akibat perbuatan umat yang berlaku tidak wajar menentang nabinya, itu yang membuat Nabi luka-luka. In lam yakun bika alayya ghadab, selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah. Jadi kemaafan Allah disebabkan kemaafan Allah setelah mereka merasakan kesedihan yang tumpang tindih atas kelalaian mereka. Afallah, Allah maafkan. Sehingga dengan maaf itu hilang rasa sedih atas kesempatan yang luput, hilang rasa sedih atas derita yang menimpa, hilang rasa sedih. Itu pula yang dirasakan oleh keluarga para syuhada. Keluarga para syuhada. Apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka selama itu masih mereka peroleh, ringan penderitaan dan kesedihan atas musibah yang menimpa. Ada seorang wanita menunggu Rasul, dia sudah tahu berita yang menimpa pasukan kaum muslimin. Dia tunggu di gerbang kota Madinah. Ketika pasukan kembali, datang orang memberitahukan kepadanya, ya fulanah, wahai bu, anakmu syahid, anakmu gugur. Apa jawaban wanita itu? Istarja'at,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa Rasulullah, Rasulullah bagaimana? Ternyata belum tuntas kabar, baru satu. Bu, saudaramu juga gugur syahid. Istarja'at. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa Rasulullah bagaimana? Bertambah lagi beritanya, bu, suami ibu juga gugur. Istarja'at. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah bagaimana? Sahabat tadi baru menyebut Rasulullah hayy. Rasulullah masih hidup dan selamat. Apa kata wanita tadi? Perlihatkan kepada aku, bawa aku, di mana Rasul? Kemudian Rasul datang dan orang memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat wajah Rasulullah. Ketika dia bertemu Rasul, ya Rasulullah, hana alayyal musibah. Ya Rasulullah, mudah dan ringan terasa musibah yang menimpa saya selagi engkau masih hidup dan biasa, aman-aman saja. Nah, dia yakin bahawa kecintaannya kepada Rasul itu adalah sebagai wasilah untuk dia mendapatkan ridha dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dia peroleh, maka ma fata wa ma asaba, apa yang hilang, apa yang luput dan apa yang menimpa, seberat apapun akan ringan. Jadi kemaafan Allah, keridaan Allah akan menjadi apa? Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, supaya kamu jangan berduka atas yang luput darimu, berupa kesempatan, kemenangan yang telah di tangan kemudian lepas kembali. Begitu juga luka-luka yang menimpa, kehilangan keluarga berbagai macam, la tahzanu, kamu tidak bersedih karena itu. Kenapa? Karena maaf Allah setelah penyesalanmu, setelah kesedihanmu atas kelalaianmu, larinya kamu dari medan perang, kemudian Allah maafkan setelah kamu menyesal, itu telah menghilangkan apa? Rasa sedihmu atas apa? Atas luputnya kesempatan dan ditimpanya kamu oleh penderitaan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui, memberitakan. Allah tahu apa yang ada dalam dirimu, dan Allah beritahukan kepadamu hakikat yang sebenarnya, apa yang kamu kerjakan. Wahai kaum muslimin, alangkah indahnya pelajaran dari ayat ini. Butir-butir petunjuk kehidupan yang bisa didapat bagi orang-orang yang mengimaninya. Bagaimana mesti bersikap dalam menghadapi berbagai keadaan yang menimpa kita di dalam hidup. Ambillah pelajaran dari peristiwa itu, poin demi poin, hikmah demi hikmah. Rasanya kalau kita bisa memakainya dalam kehidupan, tentu akan ringan berbagai ujian dan rintangan hidup yang kita lalui. Wallahu a'lam.